Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi Channel. Oke. Subscribe. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sholaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini yang akan saya bagikan untuk sobat semua adalah suatu wifik atau orang biasa menyebutnya dengan raja. Raja yang saya bagikan ini, saya ambil dari sebuah kitab kuno karya dari seorang ulama masyhur. Beliau adalah Ali Al-Buni. Simak dengan baik, dengan teliti. Kemudian silakan sobat amalkan dan praktekkan. Jika sekiranya tayangan ini bermanfaat, silakan sobat bagikan ke saudara, teman atau tetangga Anda. Baik sobatku, di masa sekarang ini, sungguh kita semakin dibuat bingung oleh beberapa penyakit. Yang terakhir kita rasakan adalah tersebarnya virus corona. Jika saya telah ternyata virus ini yang diserang pembuluh darah serta jantung. Sehingga siapapun yang terkena virus ini, jika tidak segera tertangani, akan fatal akibatnya. Tapi semua itu telah berlalu serta menyisakan sebuah trauma dan tanda tanya yang besar. Saya tidak membahas penyakitnya untuk saat ini, tetapi yang akan saya bahas adalah mencari jalan penyembuhan dari berbagai macam penyakit tersebut. Mungkinkah, kenapa tidak, kita masih memiliki suatu zat yang maha dan maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin saja akan hal itu, pasti akan ada jalan keluarnya, sobat. Karena segala sumber itu datangnya dari Allah, dan Allah jugalah yang akan memberikan solusinya, jalan keluarnya. Benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap menciptakan sesuatu pasti berpasangan. Betul tidak? Hana, maka dari itu kembalikan segala sesuatu, baik itu rezeki, jodoh, sehat, sakit, dan lain sebagainya itu kepada yang menciptakannya, dialah Allah. Namun, inilah kesulitan kita sebagai makhluknya, ketika menghadapi suatu permasalahan, seringkali kita terlupa bahwa ada Allah yang maha mengetahui semuanya. Kadang, karena bingung dan bundetnya pikiran kita malah larinya meminta pertolongan kepada dukun, kuburan, atau malahan bersekutu dengan jin, setan dan sebangsanya. Masya Allah. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, ya sobat. Yang saya bagikan ini, jadikanlah sebagai sarana saja, oke. Inilah bentuk dari usaha manusia, untuk mencari jalan keluar dan memohon petunjuk dan barokahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ketika menguji makhluknya, pasti Allah telah menakar kekuatan iman dan kesabarannya. Allah memerintahkan kita sebagai makhluknya untuk berusaha terlebih dahulu. Karena Allah tidak akan merubah keadaan seseorang jika orang tersebut tidak mau merubahnya. Dengan kata lain, ia harus berusaha terlebih dahulu. Saya bagikan bait Jaljalut ini sebagai bentuk usaha kita untuk merubah keadaan kita, mungkin bagi mereka yang mengalami sakit yang sulit disembuhkan. Semoga dengan mengamalkan tayangan yang saya bagikan ini, bisa menjadi sembuh secara total, dan sehat kembali. Atau, bagi sobat yang saat ini
sedang mengalami guncangan ekonomi, banyak hutang, atau merasakan rezekinya seret, semoga dengan mengikuti petunjuk yang saya bagikan ini, sobat akan mengalami perubahan kehidupan yang membahagiakan. Sebuah wujud dari azimat, yang berupa raja ini, sudah terkenal masyhur, raja yang dibuat oleh Al-Imam Al-Kabir Al-Hakim As-Sahirabil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Terbukti dahsyat dalam hal keberhasilannya. Inilah raja yang harus sobat buat, sobat bisa mencopinya. Dan, inilah doa yang harus sobat baca, jika untuk menyembuhkan penyakit yang sulit diobati. Hakimun fa'aberi sukmarobi, bisirihi, wa akjil li amrodi sifa'an fa'upriyat. Wa aberi sakomi ya hakimu wadawini, bikas sukmu, wal amrodu ani sahisahati. Tuliskan dua doa itu di sekeliling tolasim, jimat atau raja ini. Saya contohkan seperti pada tayangan ini, tulisan raja ini harus sobat tulis, bukan dengan mengkopinya saja. Ingat, untuk penyembuhan, selain Anda harus membaca kedua doa tersebut, Anda juga harus menuliskannya. Tata cara menuliskannya: pertama, harus suci badan, pakaian serta tempatnya. Kedua, bacalah sholawat sebanyak 3 kali. Yang ketiga, menghadap kiblat. Keempat, memakai parfum atau wewangian non-alkohol. Kelima, tuliskan raja dan doanya dengan kertas berwarna kuning dengan tinta hitam. Kemudian olesi kertas yang telah Anda tuliskan raja tersebut dengan minyak saffron. Cara menggunakan untuk pengobatannya, direndam atau dilarutkan dengan air matang dan suci, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Insya Allah, penyakit yang diderita akan berangsur sembuh. Lakukan kegiatan pengobatan ini, pagi dan petang, jika itu penyakit berat. Namun jika penyakit ringan cukup sekali saja, dengan barokahnya, Allah akan menyembuhkan penyakit tersebut, sekalipun penyakitnya sangat sulit diobati, bahkan jika dokter pun tidak mampu mengatasinya, kecuali penyakit tua dan ajal. Inilah perwujudan dari raja tersebut yang masih murni, dan belum ditulisi dua doa di sekitar rajanya. Begitu sobat, jika raja ini kita pergunakan untuk pengobatan, masih ada lagi fungsi atau faedah lainnya dari raja ini, selain untuk penyembuhan. Raja ini dipercaya bisa juga untuk kerejekian dan keberuntungan, atau jalan untuk membuka pintu rizki, serta diijabahi doanya. Selain itu, memiliki keutamaan lainnya yaitu dapat mengetahui perkara batin, dan mempermudah segala urusan. Mukitu bisiril ismi kuti, wa kuwati mujibus saringu, wal ijabatu usringat. Bait Jaljalut Kubro ini mengandung Ismul Aqsom, nama Allah yang agung. Barang siapa yang bisa istiqomah dan rutin membaca bait Jaljalut ini, maka Allah akan membukakan pintu rizki baginya, baik rizki materi ataupun rizki maknawi. Dan Allah akan mempermudah segala urusannya yang sulit. Jangan heran, jika nantinya Anda mampu melihat hal-hal yang bersifat batin, diijabahi doanya, dan segala yang menjadi tujuannya, akan Allah penuhi dengan sebaik-baiknya. Selain membacanya secara rutin, bawalah hizib atau raja tersebut di dalam dompet uang sobat. Tujuannya agar sobat tidak pernah mengalami kekosongan uang di dompet. Demikianlah Sobat Ruh Ilahi, tentang wifik atau raja serta doa yang saya bagikan. Semoga bermanfaat, dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.